Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nanti Malam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Malam ini saya akan membawakan cerita jadi tumbal pesugihan Haji Anton di Malam Satu Suro. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan cerita horor berikutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, siapkan nyali kalian karena kita akan langsung masuk ke ceritanya. Pagi itu, embun masih menggantung di ujung-ujung daun kacang ketika Pak Haji Anton berdiri tegak di pinggir ladangnya. Tubuhnya tegap meski usianya telah mencapai 50 tahun. Wajahnya serius, sorot matanya tajam menatap hamparan tanaman. Kacang yang membentang seluas mata memandang. Ia menyeka peluh di dahi meski udara masih dingin. Pagi-pagi benar ia sudah berada di ladang. Seperti kebiasaannya selama puluhan tahun. Ladang ini harus bisa lebih dari ini, gumamnya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Sejak muda, Pak Anton memang dikenal sebagai lelaki pekerja keras. Bermodal warisan sepetak tanah dari orang tuanya, ia membesarkan usahanya perlahan-lahan. Awalnya hanya hasil panen secukupnya untuk makan dan hidup sederhana, namun ambisinya tumbuh. Ia mulai membeli lahan-lahan kosong di sekitar kampung, memperluas wilayah tanam, dan memperkerjakan petani kecil. Dalam 2 dekade, namanya dikenal sebagai juragan kacang di Temanggung. Namun seperti kata orang, manusia jarang puas, apalagi jika sudah mencicipi manisnya uang dan kehormatan. Belakangan, hasil panen Pak Anton tak lagi sehebat dulu. Tanah yang dulunya subur kini mulai keras, serangan hama lebih sering datang, dan cuaca tak menentu membuat panen tidak bisa ditebak. Di pasar, ia mulai kehilangan pembeli karena kualitas kacangnya tak sebaik dulu. Hati Pak Anton gundah. Ia tahu, kalau ini terus terjadi, lambat laun usahanya akan tenggelam, dan seolah menambah luka di dada. Muncul seorang pesaing baru, Mas Panji, pria muda berusia 30 tahun yang datang dari Magelang. Dengan modal besar, alat pertanian modern, dan pemasaran lewat media sosial, usaha kacang Mas Panji langsung menarik perhatian. Produk kacangnya dijual dalam kemasan bersih, ada merek dagangnya, bahkan tersedia dalam berbagai rasa. Anak muda itu dengan cepat menjadi buah bibir warga pasar dan pelanggan. Setiap Pak Anton mulai beralih, Pak Anton sering mendengar celoteh para pedagang pasar. Wah, kacangnya Mas Panji lebih gurih loh, panennya cepat, bersih lagi. Kebejut, Anton ikut teknologi baru juga. Anak muda memang beda, kreatif. Kata-kata itu menusuk seperti jarum di dada Pak Anton. Ia merasa terhina. Dirinya yang sudah puluhan tahun menanam kacang kini disepelekan oleh pemuda yang bahkan belum setahun tinggal di kampung itu. Setiap pulang dari pasar, Pak Anton selalu membawa wajah cemberut ke rumah. Bu Haji Okta, istrinya, selalu mencoba menenangkan. "Sudahlah Mas, rezeki itu sudah ada yang atur," kata Bu Okta suatu malam sambil menyeduh teh hangat. Pak Anton hanya diam, matanya kosong, tatapannya menyelam jauh entah kemana. "Kelak, Mas Panji bisa sukses dengan cara begitu, kenapa kita yang sudah lama di sini malah jatuh?" Gumamnya pelan, penuh dendam yang ditahan. Ia tidak bisa menerima. Baginya, kerja keras harusnya membuahkan hasil. Tapi kenyataannya, semakin ia kerja keras, semakin banyak pula tantangan dan kegagalan yang datang. Sementara Mas Panji, dengan senyum ramah dan gaya santainya, bisa menyusul dan menyainginya dengan mudah. Pada malam-malam berikutnya, Pak Anton sering duduk sendiri di teras belakang rumah. Ditemani rokok kretek dan kopi pahit, ia menatap langit gelap tanpa suara. Dalam hatinya, mulai muncul bisikan-bisikan yang dulunya pernah ia dengar bertahun-tahun silam. Bisikan tentang jalan lain, jalan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Menuju jalan yang hanya bisa ditempuh mereka yang berani melewati batas. Sampai suatu malam, saat suara jangkrik bersahutan dan angin meniup dedaunan dengan dingin menggigit, Pak Anton memanggil istrinya. "Bu, aku ingin bicara." Tapi ini bukan hal biasa. Bu Okta menatap suaminya. Ada sesuatu yang berbeda di wajahnya malam itu. Bukan hanya amarah atau frustrasi, tapi tekad yang asing. Tekad yang gelap. Dan malam itu, sebuah rencana jahat mulai tumbuh di antara sebatang rokok yang belum habis dan segelas kopi yang tiba-tiba terasa pahit di ujung lidah. Di tengah gunjingan pasar dan kekalutan para petani lama yang merasa tersaingi, nama Mas Panji mulai terdengar bak angin segar di lereng Temanggung. Ia bukan anak asli kampung, datang dari Magelang dengan membawa wajah tenang dan senyum bersahabat. Lelaki berusia 30 tahun itu menyewa sebuah rumah kayu sederhana di ujung desa. Namun siapa sangka, kedatangannya justru mengguncang tatanan lama yang selama ini tak tersentuh. Mas Panji tak datang dengan tangan kosong. Ia membawa modal besar, alat pertanian modern, dan pengetahuan teknik tanam terbaru yang ia pelajari dari pola tahan pertanian milenial. Tak hanya menanam,
Ia juga membentuk sistem distribusi sendiri dari ladang ke pengemasan. Dari pengemasan ke pelanggan semua ditanganinya langsung bersama para anak muda desa yang ia rekrut. Yang paling membuat geger warga adalah produknya yang unik. Kacang panji dalam satu bungkus bening yang rapi, kacang tanahnya bersih, seragam ukurannya, dikemas dalam berbagai rasa original, gurih bawang, pedas manis. Bahkan ada barcode kecil di belakang bungkusnya yang jika dipindai menampilkan video singkat proses panen dan pengemasan. Modern, menarik dan sangat laku. Di pasar tradisional Temanggung, pembeli mulai beralih. Para ibu rumah tangga, pedagang kecil, bahkan para pemuda yang biasanya tak tertarik pada hasil pertanian, mulai memburu produk kacangnya. Sementara Pak Anton masih mengandalkan cara lama menjual kacang mentah dengan karung-karung besar dan mengandalkan pelanggan loyal. Mas Panji justru masuk ke minimarket dan toko oleh-oleh. Pak Anton melihat sendiri perubahan itu saat ia mengantar hasil panennya ke pasar. Ia berdiri di samping lapak seperti biasa. Karung-karung kacang menggunung di depannya. Namun tak banyak yang mampir. Di sisi lain, lapak kecil yang dikelola karyawan Mas Panji selalu ramai. Pembeli berdesakan. Bahkan ada yang harus antre. Seorang ibu-ibu berbisik pada temannya. Cukup keras hingga terdengar oleh Pak Anton ini. "Loh Bu, kacang panji yang viral itu gurih banget. Anak saya saja sampai ketagihan." Pak Anton menggertakkan gigi. Ia pura-pura sibuk mengecek timbangan, padahal hatinya seperti diremas. Ia merasa seperti bayang-bayang yang mulai memudar di tempat yang dulu jadi wilayah kekuasaannya. Beberapa hari kemudian, kabar lebih mengejutkan muncul. Mas Panji menyumbangkan sebagian hasil usahanya untuk membangun selokan dan memperbaiki jalan kampung yang rusak. Warga pun makin menyukainya. Tiap pagi, Panji menyapa ramah siapa saja yang ia temui. Ia ikut pengajian, ikut ronda malam, bahkan membagi ilmu pertanian modern kepada para petani muda. Tak butuh waktu lama, ia bukan lagi sekadar pendatang. Ia mulai dianggap sebagai anak emas kampung. Sementara itu, di rumah kayu Pak Anton, suasana menjadi semakin suram. Bu Haji Okta merasa khawatir melihat suaminya semakin murung dan jarang bicara. Makan hanya sekali sehari, tidur pun sering di bele bambu di belakang rumah sambil menatap langit malam. "Mas, sudah, rezeki itu milik Allah. Kalau memang dia lebih pintar, ya kita harus terima," ucap Bu Okta suatu malam dengan suara lembut. Pak Anton hanya menatap kosong, tapi dalam hatinya, amarah membuncah. Dia bukan cuma pintar, dia licik. Dia merebut yang sudah aku bangun selama puluhan tahun, katanya pelan, namun matanya menyala. "Aku ini juragan di sini. Orang tuaku mati mission bangun lahan ini. Dan dia mau rampas semua begitu saja?" Lalu tiba-tiba ia menoleh ke arah istrinya. Wajahnya tampak berubah. Ada sinar kegilaan yang samar-samar menyala di matanya. Kalau Panji bisa bersinar begitu cepat, mungkin dia juga pakai cara yang tidak biasa. Dan kalau dia bisa, kenapa aku tidak? Ucapan itu membuat Bu Okta tertegun. Ada sesuatu dalam nada bicara suaminya yang membuat bulu kuduknya merinding. Tapi saat itu, ia hanya diam. Mungkin karena takut. Mungkin karena dalam hatinya, ia pun menyadari bahwa hidup mereka memang mulai terasa sempit. Hari-hari berikutnya, Pak Anton jarang terlihat di pasar. Ia lebih banyak mengurung diri, namun ia juga mulai mencari tahu tentang jalan lain. Ia pergi ke daerah-daerah yang dikenal angker, mendatangi orang pintar yang dulunya ia jauhi. Dan di tengah pencariannya, ia mendengar nama sebuah tempat yang telah lama dilupakan orang Temanggung. Bukit Sunten, tempat para leluhur dahulu melakukan ritual-ritual kuno di malam satu suro. Dan entah mengapa, nama itu seperti memanggil-manggil dalam tidurnya. Sementara itu, di ladang milik Mas Panji, hasil panen semakin melimpah. Daun kacangnya hijau subur, tanahnya lembut, dan tidak pernah diserang hama. Beberapa warga bahkan menyebut ladang itu ladang emas. Tapi yang tidak mereka tahu adalah bukan hanya kesuksesan yang sedang tumbuh. Di Tempot Lane, dendam juga sedang bertunas, dan malam satu suro tinggal menghitung hari. Malam di Temanggung terasa berbeda akhir-akhir ini. Udara dinginnya menggigit lebih dalam dari biasanya, dan langit mendung seolah terus menggantung tanpa hujan. Di tengah sunyi itu, Pak Haji Anton duduk sendiri di belakang rumahnya. Api kecil di tungku, membiarkan asapnya naik perlahan-lahan ke udara yang pekat. Matanya kosong, wajahnya tirus, dan pikirannya melayang entah kemana. Sudah beberapa hari ini ia tak menginjak pasar. Ia tak sanggup lagi melihat lapak Mas Panji yang selalu dipenuhi pembeli, sementara lapaknya sendiri sepi seperti kuburan. Pekerjanya pun mulai berpindah ke ladang Mas Panji. Bahkan tukang angkut langganannya kini lebih sering terlihat di gudang kacang milik si pendatang itu. Tapi malam itu, Pak Anton merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar marah atau kecewa. Ia merasa dipanggil,
Entah kenapa pikirannya terus kembali ke masa mudanya. Tepatnya 25 tahun silam, ketika ia pernah bekerja sebagai buruh panen di luar kota. Waktu itu, ia tinggal di rumah seorang kenalan tua bernama Pak Sarmo. Lelaki aneh yang tinggal di lereng gunung. Orang-orang menyebutnya orang pintar, meski banyak juga yang menyebutnya orang gelap. Suatu malam, Pak Anton muda pernah memergoki Pak Sarmo melakukan sesuatu di belakang rumah, sebuah ritual aneh dengan asap kemenyan dan tanah merah yang digali bundar. Ia melihat sesosok bayangan besar, berwujud tinggi dan hitam, muncul di balik kabut dupa. Waktu itu, Pak Anton lari ketakutan dan tak pernah kembali ke rumah itu. Tapi sekarang bayangan itu kembali, tidak di depan mata, melainkan dalam mimpi. 3 malam berturut-turut, Pak Anton mimpi berada di ladangnya sendiri. Tapi ladangnya tak berisi tanaman, hanya tanah kering, pohon kacang yang layu dan busuk, serta suara berat yang berbisik di telinganya. Kau ingin ladangmu subur kembali? Tumbalkan satu. Hanya satu. Pak Anton terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu dan jantungnya berdegup seperti genderang perang. Ia duduk lama di pinggir tempat tidur. Di sampingnya, Bu Haji Okta masih terlelap, tapi wajahnya tampak gelisah, seolah turut mendengar mimpi itu dari alam bawah sadar. Keesokan harinya, Pak Anton mengambil motor tuanya dan berkendara menyusuri jalan desa menuju arah timur, ke sebuah dusun tua yang berada di kaki bukit. Di sana, ia mencari nama yang telah lama ia hapus dari ingatannya. Pak Sarmo. Setelah bertanya ke sana, kemari, ia akhirnya tiba di sebuah rumah tua yang hampir tertelan pepohonan liar. Pintu kayunya lapuk, gentengnya banyak yang miring, dan halaman depannya dipenuhi ilalang. Namun begitu ia mengetuk pintu, suara serak dari dalam menyahut. "Sudah lama kau tidak datang, Anton." Pak Anton terdiam. Ia belum mengatakan apapun. Tapi seolah Pak Sarmo tahu ia akan datang. Lelaki tua itu kini tampak jauh lebih ringkih. Tubuhnya membungkuk, matanya keruh, namun sorotnya tajam seperti menembus isi dada. Setelah duduk dan disuguhi teh pahit yang hangat, Pak Anton memulai percakapan. Saya butuh bantuan, Pak Sarmo. Saya butuh hasil panen saya kembali seperti dulu, bahkan lebih." Pak Sarmo tersenyum. "Pahit, kau datang bukan mencari pertolongan. Kau mencari jalan pintas. Kau ingin mempercepat takdir. Dan kau tahu harganya?" Pak Anton menunduk, tak mampu membantah. Saya ingin mengambil jalan itu, apapun risikonya." Sunyi menyelimuti ruangan. Hanya suara jam tua berdetak di sudut rumah. Lalu, Pak Sarmo membuka laci tua dan mengeluarkan selembar kertas lusuh yang dilipat 3 kali. Ia meletakkannya di atas meja, lalu menatap Pak Anton dalam-dalam. "Ini petanya. Bukit Sunten, malam 1 Suro, jam 12 malam. Bawa tanah dari ladangmu, seikat kacang hasil panenmu, dan darah dari binatang jantan, bisa ayam, bisa kambing, dan satu lagi." Pak Anton meneguk ludah. "Apa? Sebut nama yang kau ingin lenyap dari dunia ini. Satu nama, itu tumbalmu." "Dira." Pak Anton berdesir. Tiba-tiba udara terasa dingin. "Setelah itu, hidupmu akan berubah. Tapi jangan lupa, mereka akan datang menagih. Selalu." Pak Anton pulang malam itu dengan dada yang penuh. Di atas motornya, ia memeluk peta itu seperti anak kecil memeluk boneka. Hatinya diliputi ketakutan, tapi juga harapan. Ia tahu, ini bukan lagi soal bisnis atau pesaing. Ini soal harga dirinya sebagai juragan, sebagai lelaki yang tak mau dikalahkan oleh anak muda entah dari mana. Sesampainya di rumah, ia tidak langsung tidur. Ia duduk di ruang tamu. Bu Haji Okta datang menghampiri dengan mata setengah terpejam. "Mas, pergi dari pagi. Mau kemana?" Pak Anton menatap istrinya lama. Lalu, dengan suara pelan, ia berkata, "Bu, kalau aku bilang ada cara supaya hidup kita kembali berjaya, tapi jalannya gelap, apa kamu ikut?" Bu Haji Okta mengernyit. Ia belum paham sepenuhnya maksud suaminya. Tapi dalam hatinya, ia sudah lelah hidup dalam tekanan, dibanding-bandingkan, dan dihina sebagai istri juragan yang usahanya mulai bangkrut. Dan saat ia menjawab, suaranya pelan tapi tegas, "Kalau itu demi kita, aku ikut." Malam itu, 2 hati yang dulu bersatu dalam cinta, kini bersatu dalam kesepakatan gelap. Dan di Bukit Sunten, genderuwo yang tertidur dalam tanah mulai terbangun mencium aroma dendam yang baru saja ditabur. Malam 1 Suro akhirnya datang, menebar hawa sunyi yang ganjil di setiap sudut Temanggung. Angin berhembus pelan tapi dinginnya seperti mengandung bisikan, menyelinap ke pori-pori dan menusuk hingga ke tulang. Langit di atas Bukit Sunten tak berbintang, gelap legam seperti ditutupi jubah hitam. Hanya bulan sabit pucat yang menggantung rendah, seolah sedang mengintip dari balik awan.
Di bawah sinar remang-remang itu, Pak Haji Anton melangkah perlahan menuju puncak bukit. Tubuhnya dibalut jaket tebal, wajahnya serius, langkahnya berat. Di pundaknya tergantung kantung kain berisi tanah dari ladangnya dan segenggam hasil panen terakhir kacang yang baru saja. Di tangan kirinya, ia menggenggam botol kaca berisi darah ayam jantan yang ia sembelih sendiri menjelang maghrib tadi. Di belakangnya, Bu Haji Okta ikut berjalan. Ia mengenakan kerudung gelap, wajahnya pucat dan tegang. Di matanya tersimpan ketakutan, tapi juga tekad. Mereka tidak berbicara sepanjang jalan. Hanya suara dondon yang bergesekan dan langkah kaki yang menghantam tanah kering yang terdengar di tengah keheningan. Bukit Sunten memang terkenal angker sejak dulu. Warga setempat menghindari tempat itu, terutama saat bulan Suro. Konant, itu adalah lokasi pesarean para pelaku ilmu hitam. Banyak cerita yang menyebut orang-orang hilang di bukit itu, terutama yang datang dengan niat jahat. Tapi malam itu, dua manusia melangkah dengan satu tujuan, memanggil kekuatan kegelapan demi kekayaan dan kejayaan. Setelah tiba di sebuah titik datar di puncak, bukit yang dikelilingi pohon-pohon besar menjulang. Pak Anton membuka kertas lusuh pemberian Pak Sarmo. Di sana ada gambar lingkaran tanah, petunjuk arah mata angin, dan doa-doa yang harus diucapkan dalam bahasa Jawa kuno. Tanpa banyak bicara, ia mulai menggali tanah sesuai arah mata angin, lalu menaburkan tanah ladangnya di tengah lingkaran. Ia menaruh kacang hasil panen di sisi timur, dan menyiram darah ayam ke 4 penjuru. Bau amis darah bercampur dengan aroma tanah basah, menciptakan campuran bau yang menyengat. Angin tiba-tiba berhenti. Udara jadi pengap, sunyi total. Bahkan suara jangkrik dan burung malam pun menghilang, seolah waktu berhenti berputar. Lalu, terdengar suara itu. Sapa sing nyeluk aku. Siapa yang memanggilku? Suara itu berat, dalam dan terdengar seperti berasal dari dalam tanah. Bu Haji Okta menutup mulutnya dengan tangan, menahan jerit yang hampir keluar. Pak Anton gemitar, tapi ia tetap berdiri. Ia menatap ke tengah lingkaran, di mana tanah mulai bergerak seolah ada sesuatu yang menggali dari bawah ritakan tanah. Terbuka, dan dari sana muncul sosok besar, hitam, berambut gimbal, matanya merah menyala. Tubuhnya seperti terbuat dari asap dan bayangan. Itulah Gendruwo, makhluk gaib yang disebet-sebet sebagai pelindung para pesugih, penjaga kekayaan gelap yang haus akan tumbal aku. Haji Anton, aku ingin ladangku subur kembali, panenku melimpah, rezekiku deras, dan aku siap memberikan yang kau minta, ucap Pak Anton dengan suara gemetar. Makhluk itu menyeringai, taringnya panjang, suaranya seperti dua batu besar yang digesekkan. Tumbalku siji, sebut jeninje, banjur kabeh bakal kau entuk. Tumbalku satu, sebut namanya, lalu semua akan kau dapatkan. Pak Anton menarik napas panjang, lalu memejamkan mata. Ia membayangkan wajah Mas Panji senyum angkuhnya, suksesnya, yang tiba-tiba, dan bagaimana ia merebut semua yang selama ini dimilikinya. Panji, Mas Panji, dia yang kupilih jadi tumbalmu. Gendruwo mengangguk pelan, lalu menjulurkan tangan besarnya yang gelap ke arah Pak Anton. Seketika itu pula, angin kencang berhembus, menkabat dondon dari pohon dan membuat api unggun, yang tadi menyala, kecil padam seketika. Langit berubah menjadi kelam total. Dalam keremangan itu, suara Gendruwo terdengar lagi, lebih dekat. Panji, bakal hilang. Kau bakal kaya, tapi aku bakal balik. Kau ngerti? Panji akan lenyap. Kau akan kaya, tapi aku akan kembali. Kau mengerti? Pak Anton menunduk dan menjawab pelan. Inggih, iya. Lalu semuanya berakhir secepat itu. Angin berhenti, asap menghilang. Lingkaran tanah kembali seperti semula. Tak ada lagi Gendruwo, tak ada lagi suara. Hanya mereka berdua, Pak Anton, Dennis, yang berdiri di tengah bukit dalam sunyi yang mencekam. Mereka segera turun dari bukit dengan langkah terburu-buru. Wajah mereka pucat. Di sepanjang jalan pulang, tak ada satu kata pun yang terucap. Tapi hati mereka tahu, mereka telah melewati titik yang tak bisa diputar kembali. Sesampainya di rumah, Pak Anton langsung menutup semua jendela dan pintu. Ia duduk di ruang tengah dengan napas tersengal. Bu Haji Okta hanya berdiri diam di ambang pintu, masih terguncang. Tapi di balik ketakutan itu, tersimpan harapan-harapan bahwa besok hidup mereka akan berubah. Dan benar saja, keesokan paginya, kabar mengejutkan menyebar cepat di desa. Mas Panji menghilang. Motor miliknya ditemukan tergeletak di jalan menuju ladangnya. Di sekitar lokasi hanya ada sandal jepit, bercak darah, dan bekas seretan di tanah menuju arah jurang. Warga heboh, polisi datang, pencarian dilakukan, tapi jasadnya tak ditemukan. Pak Anton hanya duduk di rumahnya sambil menatap langit.
Di bibirnya tersungging senyum tipis. Tangannya memegang segenggam kacang yang baru dipanen. Panen berikutnya akan jadi yang terbaik, gumamnya pelan. Sementara Bu Haji Okta berdiri di dapur, memandangi pisau bekas sembelihan ayam jantan dengan mata kosong. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah benar semua ini akan berakhir hanya dengan satu tumbal? Dan di kejauhan, di dalam tanah Bukit Sunten, suara tawa berat terdengar samar. Kabar hilangnya Mas Panji menyebar seperti angin puyuh di seluruh Temanggung. Pagi itu, warga dikejutkan oleh temuan motor bebek merah milik Mas Panji yang tergeletak di pinggir jalan tanah menuju ladangnya. Motor itu masih utuh, kunci masih menggantung di leher mesin. Tapi suasananya janggal. Di sekitar lokasi ditemukan sandal jepit, sobekan kemeja, dan bercak darah segar yang belum mengering sepenuhnya. Yang lebih mencengangkan, tanah di sekitar lokasi terlihat seperti habis diseret. Bekas seretan memanjang ke arah jurang kecil yang dipenuhi semak liar. Beberapa warga yang nekat turun ke sana hanya menemukan dahan patah dan robekan plastik kemasan kacang. Tak ada jejak kaki, tak ada tubuh, hanya keheningan mencekam dan hawa dingin yang menusuk di bawah bayang pepohonan. Polisi segera turun tangan. Garis kuning dibentangkan, anjing pelacak dikerahkan, pencarian dilakukan hingga 3 hari berturut-turut. Tapi hasilnya nihil. Mas Panji lenyap, seolah ditelan bumi tanpa sisa. Warga mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang Mas Panji diculik. Pula yang meyakini ia menjadi korban begal. Tapi banyak juga yang percaya bahwa ini bukan peristiwa biasa. Apalagi malam sebelumnya adalah malam satu suro, malam keramat, yang oleh banyak orang Jawa dipercaya sebagai malam paling angker dalam setahun. Seorang nenek penjual jamu bahkan bersumpah melihat kilatan cahaya di langit di arah ladang Panji malam itu. Seperti petir, tapi bukan. Ada bau anyir menyengat waktu itu, katanya sambil bergetar. Sementara itu, rumah kayu tempat tinggal Mas Panji tampak kosong dan sepi. Beberapa karyawannya menangis tak percaya. Barang-barangnya masih lengkap, dompet, HP, bahkan secangkir kopi yang masih menyisakan setengah isi ditemukan di meja kerja. Semuanya seperti ditinggalkan begitu saja. Dalam keadaan tergesa, di tengah kepanikan warga, ada satu rumah yang justru tampak tenang, rumah Pak Haji Anton. Ia duduk di ruang tamu, mengenakan sarung dan kaos dalam, memegang tasbih di tangan. Tapi matanya tidak benar-benar berzikir. Pandangannya kosong, tertuju keluar jendela, ke arah ladangnya yang menghampar luas. Ada senyum samar di bibirnya. Senyum tipis penuh kepuasan. Bu Haji Okta sesekali lewat membawa nampan teh dan kue kering. Wajahnya masih tegang, namun kini matanya terlihat lebih hidup dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Ia menyapu rumah lebih sering dari biasanya, memasak lebih rajin, seolah menyambut datangnya masa baru, masa kejayaan yang sempat hilang. Benar saja, dalam beberapa hari setelah hilangnya Mas Panji, sesuatu yang aneh mulai terjadi di ladang Pak Anton. Tanaman kacangnya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Daunnya lebat, warnanya hijau tua mengilap, tak ada hama. Tanahnya lembut dan lembab, seperti baru digemburkan setiap hari. Para pekerja yang dulunya ogah kembali, kini mendekat sendiri, minta kerja kembali. Bahkan beberapa pedagang dari luar kota mulai berdatangan, tertarik membeli hasil panen kacang yang katanya berbeda dari yang lain. Panen besar pun tiba 2 minggu kemudian. Hasilnya melebihi ekspektasi. Karung-karung kacang menumpuk tinggi, bijinya seragam dan bersih. Pak Anton menjualnya dengan harga 2 kali lipat dari sebelumnya dan semuanya laku dalam waktu singkat. Bahkan ada pembeli dari Jakarta yang datang langsung ke rumahnya, menawarkan kerja sama ekspor. Warga desa heran, beberapa mulai mencurigai, tapi banyak juga yang mengagumi kembalinya sang juragan kacang ke Singgasana. Rezeki Pak Haji memang luar biasa. Itulah bedanya yang sudah pengalaman. Mungkin dia tirakat. Siapa tahu, Pak Anton tak. Banyak komentar. Ia hanya tersenyum dan mengucap syukur setiap kali dipuji. Tapi di malam hari, ketika rumah mulai sepi dan suara jangkrik bersahutan, ia duduk di belakang rumah, menatap ladang dalam gelap. Di sanalah ia mendengar suara itu lagi. Tawa berat dan serak. Tawa yang tak berasal dari manusia manapun. Tawa dari makhluk yang dulu ia panggil di puncak Bukit Sunten. Aku menepati janjiku, panenmu berlimpah. Tapi jangan lupa, aku akan kembali. Suara itu menggema di telinganya, membuat bulu kuduknya merinding. Tapi ia mencoba menepis ketakutan itu. Baginya, semua ini sepadan. Ia kembali berkuasa, ladangnya subur, namanya harum lagi. Dan Mas Panji telah lenyap sesuai kesepakatan. Namun, sesuatu berubah di rumahnya. Bu Haji Okta mulai sering bermimpi buruk. Ia mengigau di malam hari,
menyebut-nyebut nama Panji sambil menggertakkan gigi. Kadang ia bangun tiba-tiba, lalu menjerit seperti melihat sesuatu di pojok kamar. Sering juga ia duduk lama di dapur, menatap pisau dapur sambil tersenyum sendiri. Pak Anton tahu istrinya mulai terguncang, tapi ia pura-pura tidak melihat. Ia hanya bilang, "Tenang saja, Bu. Semua sudah berjalan sesuai rencana." Yang tak ia tahu, bayangan hitam yang dulu hanya muncul di mimpinya, kini mulai menampakkan diri. Di ladang, di pojok rumah, dan bahkan di balik jendela kamarnya. Dan malam satu suruh berikutnya semakin dekat. Semenjak panen besar itu, rumah Pak Haji Anton tak pernah sepi dari pembeli, rekan dagang, dan para pekerja. Gudangnya selalu ramai, karung-karung kacang dikirim keluar kota nyaris setiap hari. Dari luar, kehidupan Pak Anton terlihat seperti mimpi yang jadi kenyataan. Usaha melonjak uang menggelar, dan posisinya sebagai juragan kembali berada di puncak. Namun di balik kesuksesan itu, ada kegelisahan yang tumbuh diam-diam. Bukan dari luar, melainkan dari dalam rumahnya sendiri. Bu Haji Okta, yang dulu dikenal kalem dan anggun, kini mulai berubah. Tatapannya kosong. Kadang-kadang ia bicara sendiri. Pernah, pagi-pagi buta, pembantu rumah tangga mendapati Bu Okta sedang duduk di tengah halaman rumah, mengenakan daster putih lusuh, menatap ladang sambil bergumam, "Itu dia." Itu dia berdiri di pinggir ladang. Ketika ditanya siapa yang dimaksud, ia hanya tertawa kecil, lalu menangis tanpa suara. Pak Anton semula menganggap perubahan istrinya sebagai kelelahan atau stres biasa. Ia menyuruh Bu Okta istirahat lebih. Ponyo. Tapi kejadian aneh tak berhenti di situ. Suatu malam, saat Pak Anton sedang menghitung hasil penjualan di ruang kerjanya, lampu di dalam rumah tiba-tiba padam. Listrik padam memang bukan hal langka di desa. Tapi malam itu suasananya lain. Gelapnya terasa pekat dan menekan. Seolah rumah itu diliputi kabut tak kasat mata. Pak Anton mengambil senter dan turun ke dapur. Saat melewati lorong belakang, ia mendengar suara napas berat seperti suara sapi yang kelelahan tapi terdengar terlalu dekat. Terlalu manusiawi. Pelan-pelan ia menoleh ke jendela yang menghadap ke arah ladang di sana. Di antara semak kacang yang rimbun, berdiri sosok hitam besar, tinggi, berbulu lebat, matanya merah membara dalam gelap. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, menatap langsung ke arah jendela. Pak Anton terhuyung mundur, senter terjatuh dari tangannya. Saat ia menyalakan kembali, sosok itu telah lenyap. Tapi tanah di bawah jendela tampak basah seperti baru diinjak sesuatu yang berat. Dan yang paling mengerikan, kacang-kacang kering di rak dapur tumpah sendiri. Tak ada angin, tak ada binatang, tapi tiba-tiba tumpah dan membentuk satu kata di lantai tanah, tumbal. Sejak malam itu, teror datang nyaris setiap malam. Para pekerja mulai mengeluh. Mereka bilang sering mendengar suara kaki berjalan di antara tanaman. Padahal malam itu mereka bekerja sendiri. Seorang petani muda bahkan mengundurkan diri setelah mengaku melihat bayangan besar memegang karung kacang, lalu menghilang ke dalam tanah. Ladang yang dulu menjadi sumber kekayaan Pak Anton, kini terasa seperti tempat yang hidup-hidup dan mengawasi. Bu Okta makin parah. Ia sering mengurung diri di kamar, mencoret-coret dinding dengan tulisan tak jelas. Kadang-kadang ia tertawa keras, lalu tiba-tiba diam. Di satu malam yang menyeramkan, ia menyalakan kompor dan hampir membakar dapur. Katanya ingin mengusir yang hitam-hitam itu dari rumah. Pak Anton yang mulai panik memanggil ustadz dan orang pintar dari desa sebelah. Air doa dipercikan ke setiap sudut rumah. Ayat suci dibacakan keras-keras. Tapi saat proses itu berlangsung, tiba-tiba Bu Okta berteriak keras dari dalam kamar, "Jangan usir dia, itu bagian dari perjanjian. Dia belum kenyang." Semua orang tertegun. Wajah Ustadz pucat. Pak Anton berdiri kaku, keringat dingin mengalir. Di punggungnya, ia tahu istrinya tidak sedang kerasukan. "I say that." Ia ingat, itu adalah kata-kata yang pernah didengar Pak Anton dari genderuwo di Bukit Sunten. "Panji cuma pembuka, aku bakal balik." Hari-hari berikutnya, Pak Anton tak lagi bisa tidur dengan tenang. Suara tawa berat sering terdengar dari arah lumbung tengah malam. Lampu sering berkedip sendiri. Kadang-kadang, ada aroma anyir darah yang tercium tiba-tiba di ruang tengah. Aroma yang hanya bisa ia kenali. Karena mirip dengan darah ayam tumbal malam satu suro, ia mencoba menyangkal. Ia membeli lebih banyak dupa, mengisi rumah dengan iat-iat di kertas kuning. Tapi semua itu sia-sia. Genderuwo yang ia panggil dulu bukan hanya menagih janji. Ia tinggal di antara ladang-ladang yang kini penuh panen. Dan ia lapar. Suatu malam, Pak Anton berjalan ke ladang dengan lampu Petromax.
ingin memastikan suara-suara aneh yang ia dengar. Tapi saat ia tiba di tengah ladang, lampunya padam mendadak. Dalam gelap, ia merasa tanah di bawahnya bergetar pelan. Dan dari balik semah, terdengar suara seperti ranting patah. Lalu napas berat, sanggaldik, sangat nyata. Tiba-tiba, tangan besar dan berbulu meraih bahunya dari belakang. Pak Anton berbalik, menjerit, dan lari terbirit-birit ke arah rumah. Tapi ia terjatuh. Tubuhnya gemetar tak mampu berdiri. Ia hanya bisa merangkak. Sementara suara tawa berat itu menggema. Di ladang, di telinganya, dan di dalam kepalanya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Anton menangis. Ia tahu, panen emasnya bukanlah berkah. Itu kutukan yang baru saja dimulai. Hujan mengguyur Temanggung sejak sore hari. Rintiknya deras, menciptakan irama monoton di atap seng rumah Pak Haji Anton. Di dalam, suasana rumah tak kalah mencekam dari gemuruh langit. Sejak malam itu malam saat Pak Anton diterkam bayangan, di ladang keadaannya tak lagi sama. Ia jatuh sakit, badannya menggigil, nafasnya pendek, dan kulitnya pucat seperti orang yang baru saja keluar dari liang kubur. Dokter sudah dipanggil, vitamin sudah disuntikkan, tapi tubuhnya tetap melemah. Dan yang paling aneh, ia terus mengigau dalam tidurnya. Dia belum kenyang. Dia mau lagi, dia mau lagi. Bukan cuma Panji. Haji Okta hanya bisa menangis di sudut kamar, memeluk sajadah sambil membaca doa-doa yang mulai tak jelas urutannya. Ia nyaris gila menyaksikan suaminya seperti itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini bukan sakit biasa. Gendruwo itu telah kembali, dan ia menagih pada malam keempat sakitnya. Pak Anton terbangun dari tidurnya dengan nafas memburu. Tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Ia mencengkram tangan istrinya erat-erat. Matanya merah. Sorotnya kosong tapi penuh ketakutan. "Bu, aku mimpi lagi. Dia datang." Dia bilang. Panji itu baru pembuka. Dia ingin tumbal lagi. Darah lagi. Nyawa lagi. Bu Okta menggigil. Bibirnya gemetar. Tapi ia tak bisa berpaling dari mata suaminya. "Lalu siapa yang dia mau?" bisiknya dengan suara lirih. Pak Anton terdiam. Tubuhnya gemetar hebat, tangannya menunjuk ke arah cermin di sudut kamar. Di sana, bayangan hitam melintas sekilas tinggi. Berambut lebat, matanya merah menyala, lalu hilang seperti asap tersapu angin. Dia bilang, harus dari orang terdekat, orang yang tinggal di bawah atap yang sama. Bu Haji Okta membeku. Nafasnya tercekat. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti berputar. Ia tahu siapa yang dimaksud. Dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti mimpi buruk yang tak berkesudahan. Rumah itu menjadi sunyi. Para pembantu pergi satu persatu. Warga desa menjauh. Mereka bilang rumah Pak Anton dingin. Bukan karena suhu, tapi karena suasananya yang gelap, suram, dan menyimpan aura kematian. Pak Anton sendiri jarang keluar kamar. Ia makin kurus. Tulangnya menonjol. Tapi sesekali, ia berdiri di depan jendela, menatap ladangnya yang subur. Panen demi panen tetap datang, kacang-kacang tumbuh seperti disiram air surga. Tapi ia tahu, semua itu dibayar mahal, terlalu mahal. Di malam ke-15, hujan turun deras. Petir menyambar berkali-kali, langit bergetar. Bu Haji Okta tak bisa tidur. Ia berdiri di dapur, memotong bawang dengan tangan gemetar. Entah kenapa malam itu ia merasa waktunya sudah dekat. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar dibuka pelan. Langkah kaki Pak Anton yang pingkeng-pingkeng berjalan menuju dapur. "Bu," suaranya parau, seperti keluar dari tenggorokan yang dipenuhi bara. Bu Haji Okta berbalik, melihat suaminya berdiri di ambang pintu. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat, tapi ada sesuatu yang aneh di matanya, sinar gelap, seperti bukan milik manusia. Aku nggak bisa, Bu." Tapi dia maksa. Dia mau tumbal sekarang, malam ini. Tangannya gemetar, memegang pisau dapur yang tadi digunakan Bu Okta. Ia mengulurkan pisau itu ke arah istrinya. "Ambil ini. Bunuh aku saja, Bu. Biar semua selesai." Bu Okta mundur 2 langkah, wajahnya pucat. "Apa maksudmu, Mas? Kalau aku yang jadi tumbalnya, mungkin dia puas. Aku sudah siap." Tangis pecah di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak perjanjian malam suro itu, keduanya saling memandang dengan mata manusia. Bukan sebagai pasangan dalam dosa, tapi 2 jiwa yang suma-sema menyesal. Tiba-tiba, lampu di dapur padam. Suara angin menjerit dari arah jendela. Hawa dingin menyelimuti mereka seperti kabut yang menyusup dari celah pintu. Dan di balik tirai, sosok itu muncul. Gendruwo, lebih besar dari sebelumnya. Tubuhnya hitam, matanya merah menyala,
Mulutnya menganga lebar seperti lubang neraka. Ia menunjuk ke arah Pak Anton, lalu ke arah Bu Okta. Lalu kembali menunjuk Pak Anton. Waktumu, Saiki, waktumu. Sekarang Pak Anton jatuh tersungkur. Ia memegang dadanya, menjerit kesakitan. Jantungnya berdetak tak karuan, wajahnya membiru. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Bu Okta hanya bisa menjerit dan menangis memeluk tubuh suaminya yang menggeliat kesakitan. Dan di saat Pak Anton menghembuskan napas terakhirnya, suara tawa itu menggema lagi. Tumbal kedua, wis cukup. Nanging orang nganti kene, tumbal kedua sudah cukup. Tapi ini belum selesai. Gendruwo menghilang dalam asap hitam pekat, meninggalkan aroma busuk yang menusuk hidung. Bu Okta jatuh pingsan di samping jasad suaminya. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Pak Anton dalam keadaan sepi. Pintu terbuka, lampu menyala semua. Karung-karung kacang berserakan di halaman, sebagian basah oleh hujan. Di dalam kamar, Pak Anton terbujur kaku. Wajahnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Dan di pojok dapur, Bu Haji Okta duduk memeluk lututnya sendiri, menggoyang-goyangkan tubuhnya sambil tertawa pelan. Panji sudah, Anton juga sudah. Tinggal aku. Aku yang selanjutnya, ya, aku. Ia tidak lagi mengenali siapapun. Ia telah kehilangan akal. Gila. Dan sejak hari itu, rumah Pak Anton dibiarkan kosong. Ledonnya ditumbuhi rumput liar. Para petani tak berani mendekat. Warga menyebutnya ladang tambel, sebab mereka tahu di antara daun-daun kacang yang pernah subur, masih ada suara napas berat yang mengintai. Sejak kematian tragis Pak Haji Anton dan kegilaan Bu Haji Okta, kehidupan di desa kecil Temanggung itu tak pernah benar-benar kembali seperti semula. Warga masih menjalankan aktivitas seperti biasa bertani, berdagang, mengantar anak ke sekolah, namun ada satu sudut desa yang selalu mereka hindari. Rumah dan ladang milik almarhum Pak Anton. Rumah besar itu kini sunyi. Cat temboknya mulai mengelupas, gentengnya bocor di sana-sini, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar setinggi lutut. Jendela-jendela tertutup rapat dengan tirai kusam, tapi warga bersumpah pernah melihat sosok seperti perempuan duduk diam di bolek kakak, menatap kosong ke arah jalan. Bu Haji Okta, setelah ditemukan duduk tertawa sendirian di dapur pada malam kematian suaminya, langsung dibawa ke rumah sakit jiwa di kota. Para dokter menyatakan ia mengalami gangguan jiwa berat. Ia tak pernah bisa menjawab pertanyaan secara utuh, hanya mengulang kalimat yang sama, Panji, Anton, aku yang terakhir. Sesekali ia menggambar di dinding kamarnya lingkaran tanah, sosok besar bertanduk, dan pohon kacang yang menjulang tinggi dengan akar menyerupai tangan manusia. Para perawat bahkan sempat menangkapnya mengumpulkan biji kacang dari sisa makanan, lalu menyimpannya di bawah bantal sambil berbisik, dia masih lapar. Sementara itu, ladang milik Pak Anton berubah drastis. Dahulu tanah itu subur, kacangnya tumbuh lebat dan sehat. Kini, hanya semak belukar dan pohon liar yang tumbuh tak teratur. Warga yang melintas mengaku mencium bau anyir dari arah ladang, seperti bau darah bercampur tanah basah. Bahkan ada anak kecil yang mengaku melihat kakek hitam besar duduk, jongkok di tengah ladang, memegang karung kacang sambil tertawa. Cerita-cerita mulai menyebar. Seorang pemuda bernama Rio, yang iseng mencoba menjarah gudang tua Pak Anton untuk mencari barang berharga, ditemukan pingsan di dalam rumah dengan mata melotot dan mulut menganga. Saat sadar, Rio hanya berkata lirih, "Dia pegang leherku, besar, berat, tenggat, panas seperti bara." Sejak saat itu, rumah dan ladang itu resmi dianggap terlarang. Tak ada yang berani masuk. Bahkan, saat malam takbir sekalipun malam yang seharusnya penuh berkah, di malam-malam sunyi, warga yang rumahnya berdekatan sering mengeluhkan suara langkah berat di pekarangan. Suara pintu dibuka dan ditutup sendiri, serta suara tawa pelan seperti makhluk menggeram dalam dada. Yang lebih mengerikan adalah kejadian di bulan berikutnya, tepat 1 bulan pasca kematian Pak Anton. Seorang lelaki tua, yang dulunya buruh tani di ladang itu, mencoba membakar sebagian lahan untuk membersihkan energi buruk. Ia datang diam-diam malam hari, menyalakan obor, dan membakar semak kering. Tapi keesokan paginya, hanya arang tubuhnya yang ditemukan hangus dan menggumpal di tengah ladang. Tak ada suara api, tak ada ledakan, tapi tubuhnya seperti meleleh dalam satu tempat, seolah ditelan bumi itu sendiri. Sejak peristiwa itu, kepala desa resmi mengeluarkan pengumuman, tanah bekas ladang Pak Anton tidak boleh digarap, tidak boleh dibeli, tidak boleh diinjak, tidak boleh disentuh, bahkan oleh bayang-bayang. Warga menyebutnya sebagai ladang Gendruwo. Anehnya, meski ladang itu dibiarkan kosong, kecengkeng liar tetap tumbuh. Tunasnya keluar sendiri, daunnya,
lebat dan bijinya lebih besar dari biasanya. Tapi siapapun yang memetiknya, konon akan jatuh sakit dalam 3 hari. Beberapa mencoba, dan hasilnya benar demam tinggi, mimpi buruk, dan suara-suara aneh yang terus mengganggu tidur di pasar. Jika ada pedagang yang tanpa sengaja menjual kacang dari ladang Pak Anton, kacangnya terasa pahit meski bentuknya sempurna. Pedagang itu biasanya akan dihantui mimpi buruk, bayangan hitam besar yang membenamkan mereka ke tanah, mencabut nyawa dari ujung kaki. Lalu, pada suatu malam Jumat Kliwon, sesuatu yang tak diduga terjadi. Rumah itu menyala sendiri, warga melihat dari kayohan cahaya merah dari dalam rumah. Seperti api, tapi tak ada asap, tak ada suara retakan kayu. Hanya cahaya merah menyala dari balik jendela, seperti ada pesta dalam dunia lain. Suara gendang pelan dan tawa aneh menggema samar. Warga yang cukup berani mendekat hanya bisa berdiri terpaku, karena begitu mereka mendekati pagar rumah itu, tubuh mereka tiba-tiba berat, napas mereka sesak, dan jantung mereka berdetak kencang seperti dikejar waktu. Dan di malam itu pula, satu suara terdengar jelas dari dalam rumah. Tumbal ketiga. Bakal tekah, tumbal ketiga akan datang. Warga segera mundur dan kabur secepat-cepatnya. Setelah malam itu, tak ada yang berani lagi bicara soal rumah dan ladang itu. Mereka memilih lupa, mereka memilih diam. Sebab diam adalah satu-satunya keselamatan. Namun dalam bisu dan lupa itu, tanah tetap hidup. Ladang tetap menumbuhkan sesuatu. Bukan hanya kacang, tapi dendam. Dendam yang tak pernah kenyang. Sebab setan yang diberi makan tak akan pernah benar-benar pergi. Waktu berjalan. Tapi kutukan tidak mengenal waktu. Sudah lebih dari setahun sejak kematian Pak Haji Anton dan kegilaan istrinya, Bu Haji Okta. Rumah mereka kini benar-benar dibiarkan kosong. Jendelanya berdebu, gentengnya sebagian runtuh, dan rerumputan liar menjulur sampai ke teras. Tapi yang paling mencolok ladangnya tetap hidup. Tak pernah ada yang berani menyentuh tanah itu lagi. Tapi anehnya, pohon kacang tetap tumbuh. Buahnya besar, ranum, bahkan lebih subur dari sebelumnya. Tidak disiram, tidak dipupuk, tapi tetap memekarkan daunnya yang lebat. Beberapa warga yang kebetulan melintas mengaku melihat tanah itu berdenyut halus, seolah bernapas, seperti ada sesuatu di bawahnya yang hidup. Desa mulai dikelilingi suasana tak biasa. Hujan lebih sering turun meski bukan musimnya. Petir menyambar lebih sering dari biasanya. Ayam-ayam bertelur tapi isinya busuk. Anak-anak kecil lebih sering demam tinggi dan mengigau menyebut nama Anton, Panji, Okta. Yang membuat warga semakin gelisah adalah kemunculan sosok anak muda tak dikenal, namanya Gilang. Ia mengaku sebagai keponakan jauh dari keluarga. Pak Anton, usianya sekitar 25 tahun. Ganteng, berkacamata, dan berpenampilan rapi seperti anak kota. Ia datang suatu siang dengan sepeda motor, lalu menumpang tinggal di rumah pamannya yang kosong itu. Ia membawa surat warisan dan legalitas lengkap. Kepala desa tak bisa mencegahnya. Saya hanya ingin melihat peninggalan almarhum paman saya. Mungkin saya bisa melanjutkan ladangnya, ucapnya. Warga tentu menolak halus. Mereka sudah tahu betapa kelam sejarah tanah itu. Tapi Gilang bersikeras. Ia bahkan tertawa saat warga memperingatkan bahwa ladang itu terkutuk. Kutukan? Di zaman sekarang masih percaya begituan? Saya ini sarjana pertanian, Pak. Semua bisa dijelaskan secara ilmiah. Hari pertama, Gilang hanya membersihkan teras rumah dan halaman depan. Hari kedua, ia mulai membuka gudang tua dan mengangkut peralatan tani yang tertutup debu. Hari ketiga, ia masuk ke ladang dan menyentuh tanaman kacang dengan tangannya sendiri. Dan malam keempat, mimpi buruk itu dimulai. Warga mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Gilang keluar setengah telanjang, tubuhnya dipenuhi luka cakaran, dan matanya merah. Ia berlari ke arah pos ronda sambil berteriak, "Ada yang hidup di bawah tanah! Ada yang tarik kaki saya!" Warga segera menolong dan membawanya ke klinik desa. Tapi sejak malam itu, Gilang berubah. Ia tidak lagi ceria. Ia mulai murung. Matanya selalu bergerak ke kanan dan kiri, seolah menghindari sesuatu yang tak terlihat. Kadang-kadang, ia berbicara sendiri. Kadang juga duduk diam berjam-jam menghadap ke ladang. Ustadz dan tokoh desa datang menasihati. Tapi Gilang hanya tertawa pelan dan berkata, "Tanah ini bukan ladang biasa. Aku bisa dengar suara dari dalamnya. Mereka semua masih di sana. Mereka belum selesai." Dalam satu malam sunyi, Gilang ditemukan berdiri sendirian di tengah ladang. Tak memakai baju, tangannya berlumuran tanah, dan tubuhnya gemetar. "Aku udah ngerti kenapa panennya nggak pernah mati. Karena mereka semua masih memberi makan. Panji, Anton, dan yang terakhir nanti,
Aku. Esoknya ia menghilang. Motor miliknya ditemukan tergeletak di pinggir jalan tanah. Mirip seperti kejadian Mas Panji dulu. Sepatu sebelah kanan dan senter rusak tergeletak di tanah. Sementara tanah di dekat ladang terlihat seperti tertelan berlubang dan di dalamnya ada bekas tangan mencakar tanah. Warga yang mencoba mendekat segera mundur karena udara di sekitarnya terasa pengap dan berbau seperti daging busuk. Dan sejak malam itu, cahaya merah kembali menyala dari dalam rumah, tapi kali ini tak padam sampai pagi. Warga semakin yakin kutukan itu tidak akan pernah selesai. Rumah dan ladang itu adalah mulut neraka yang dibuka oleh tangan manusia sendiri. Perjanjian yang pernah ditandatangani oleh Pak Anton di malam satu suro itu bukan kontrak satu kali, tapi siklus yang akan terus menuntut nyawa demi nyawa sampai tidak ada satupun keturunannya yang tersisa. Kepala desa akhirnya membuat keputusan besar. Rumah dan ladang itu disegel, pagar kawat berduri dipasang. Warga dilarang mendekat, anak-anak kecil dijauhkan. Tapi mereka tahu itu hanya formalitas, sebab mereka masih bisa melihat. Dari kejauhan, bayangan hitam besar berdiri di ujung ladang, di antara pohon kacang yang tak pernah mati. Genderuwo itu masih ada, menunggu, lapar, dan selama tanah itu masih bisa tumbuh, selama kacang itu masih bisa dipanen, kutukan itu akan tetap berjalan. Tahun-tahun berlalu, desa kecil di Temanggung itu tak lagi sama. Beberapa anak muda pindah ke kota, ladang-ladang mulai dijual ke investor, dan wajah desa perlahan berubah. Tapi ada satu bagian yang tetap utuh, tetap gelap, tetap asing, dan tetap ditakuti. Rumah kosong Pak Anton dan ladang di belakangnya. Pagar kawat yang dulunya berdiri tegak kini berkarat dan roboh di beberapa sisi. Tanah di baliknya tetap tumbuh subur, padahal tak pernah ada yang menyiram. Rumput liar dan pohon kacang tumbuh liar, menyebar ke kanan kiri, bahkan menjalar ke pekarangan rumah warga yang berdekatan. Orang-orang sudah jarang menyebut nama Pak Anton, seolah melupakan sejarah kelam yang pernah terjadi. Tapi alam tidak pernah lupa, dan makhluk yang pernah diberi makan tidak pernah tidur. Setiap malam satu suro, rumah itu masih bersinar merah dari dalam. Tak ada yang tahu sumber cahayanya, karena listrik sudah lama diputus. Tapi cahaya itu tetap muncul, selalu. Pada malam yang sama, beberapa orang luar desa, para pemburu misteri, vlogger, anak-anak muda yang merasa berani pernah mencoba masuk. Ada yang kembali dengan wajah pucat dan mata kosong. Ada yang pingsan, ada pula yang tidak pernah kembali. Warga kini hanya menyebut tempat itu dengan satu nama, Tanah Ketiga. Karena di sana, 3 jiwa sudah ditelan oleh perjanjian tua Panji, Anton, Gilang, dan tak ada yang tahu siapa yang keempat. Di suatu malam, seorang anak kecil berlari ke rumah ibunya sambil menangis. Tangannya menggenggam biji kacang besar, lebih besar dari kacang manapun yang pernah ia lihat. Ia bilang, ia menemukannya jatuh dari langit. Ibunya langsung membuang kacang itu ke dalam sumur, lalu menguncinya dengan rantai besi. Ia tahu apa itu. Ia tahu kutukan itu belum selesai, hanya menunggu waktu, menunggu lapar berikutnya. Dan ketika malam kembali menjadi sunyi, tua berat masih terdengar dari balik ladang.